Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Mira dengan channel YouTube ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Oke, kali ini Mira akan bahas tentang tutorial membuat soal ujian secara online, dan peserta didik kita cuma bisa mengakses satu kali aja nih teman-teman. Oke, pertama caranya mudah, kita cuma masuk ke Chrome. Kita bisa ketikkan di sini Google Formulir. Seperti ini, lalu kita klik yang ini, Google Formulir. Lalu buka Google Formulir. Oh ya, pertama-tama pastikan akun Google kita itu akun Google pribadi ya teman-teman, yang Gmail, bukan akun Google milik sekolah, yayasan, universitas ataupun lain-lainnya. Nah, kayak saya nih, ini saya menggunakan akun Gmail saya, bukan akun yang alamat kerja saya atau sekolah saya. Kenapa tujuannya seperti itu teman-teman? Karena supaya kita nanti ketika mendapatkan aksesnya, domain responnya itu nanti tidak terdetek juga ke alamat kantor email, alamat kantor kita gitu ya teman-teman ya. Oke, formulir tanpa judulnya kita isi dengan ujian akhir semester ya, semester genap. Nah, bawahnya boleh kamu, maaf ini akhir ya harusnya, maaf typo. Nah, bawahnya itu kalian tuliskan sekolahnya boleh, atau alamat sekolahnya boleh, atau dinas pendidikan boleh. Nah, ini kalau saya tulis SD Muslim penyelenggara ya. Nggak diisi pun nggak masalah sebenarnya teman-teman. Lalu pertanyaan tanpa judul yang pertama itu kita biasakan nama siswa dulu, nama siswa. Lalu pakainya adalah jawaban singkat dong ya. Nah, wajib diisinya ini kita nyalakan teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik tambah. Nah, kita klik tambah dan kita tuliskan kelas. Nah, kelasnya, untuk kelasnya kita pakai drop down atau naik turun ya. Nah, ini opsinya kelas-kelas yang ada di sekolah kita. Kalau saya misalkan langsung aja ya 2 Fatimah. Lalu opsi keduanya 2 Aisyah. Opsi ketiganya 2 Khadijah. Opsi keempatnya 2 Maryam. Nah, karena di sekolah saya ini cuma ada 4 kelas teman-teman. Nah, kenapa sih kita pakainya drop down bukan pakai option pilihan ganda? Karena drop down ini teman-teman dia tidak menentukan skornya. Jadi dan choice-nya itu udah kita siapkan gitu loh. Tapi kalau pilihan ganda atau multiple choice biasanya dia nanti akan ada poin option nilainya gitu, keterangan nilainya. Nah, itu makanya kita lebih baik menggunakan drop down. Dan kenapa nggak jawaban singkat aja? Iya sih, khawatirnya nanti ketika kita menggunakan jawaban singkat, pertama akan muncul poin teman-teman. Lalu kedua, dia akan muncul jawaban yang mungkin aneh-aneh gitu. Kadang anak-anak kita kan suka seperti itu ya. Jadi utamakan kalau untuk kelas lebih baik menggunakan drop down ini teman-teman. Jangan lupa wajib diisinya kita nyalakan, supaya ketika nanti dia tidak mengisikan ini, dia tidak akan bisa submit atau kirim jawaban. Lalu kita tambahkan kembali ya. Di sini nama sudah, kelas sudah, pilihan-pilihan lain. Tapi kalaupun tidak ada pilihan lain, tidak apa, kita delete aja kalau tidak ada pilihan lain ya. Tapi kalau ada opsi pilihan lain, kita utamakan buat. Nah, selanjutnya kita pakai yang ini nih, kertas ada panahnya. Nah, apa sih maksudnya kertas ada panahnya itu? Itu maksudnya kita akan membuat formulir yang sebelumnya ada gitu.
gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau mau ini yang paling bawah, nah itu kita buat bagian 2 dari 2 bagian. Kalau T ini itu membuat tulisan, kalau gambar itu menyisipkan gambar di luar formulirnya. Kalau YouTube, channel YouTube atau video atau foto itu menyisipkannya di luar dari formulirnya. Nah, ini saya buat bagian 2 dari 2 dengan menggunakan yang paling ujung sini ya teman-teman ya, paling ujung yang terpisah. Nah, ini bagian 2 tanpa judul, ini berisi soal-soal. Tadi kan yang bagian pertama itu untuk informasinya ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk bagian 2 nya dari 2 ini itu adalah bentuk soalnya. Kalau saya gunakan multiple choice karena biasanya soal ujian itu kan PG, isian, dan esai. Nah, nanti bagian 3-nya isian, bagian keempatnya esai gitu ya teman-teman ya. Bagian tanpa judulnya ini kita tulis pilihan ganda. Pilihlah jawaban sesuai dengan pilihlah jawaban dengan benar. Gini ya teman-teman, jadi udah bukan silang lagi tapi pilihlah jawaban ini. Optionnya boleh dijelaskan, boleh enggak juga nggak masalah ya teman-teman, ini teknis aja. Nah, untuk deskripsi operasionalnya ini tidak usah kita tuliskan ya, atau kalaupun mau dituliskan juga nggak apa-apa, enggak juga tidak masalah ya teman-teman ya. Nah, ini terus kemudian kita pencet tambah, ini untuk pertanyaan di bagian 2-nya. Contoh, ini bisa copy paste dari Word. Kalau di laptop pengerjaannya mungkin lebih enak ya teman-teman, bisa copy paste dua window ya. Nah, tapi kalau kita pengerjaannya dari HP agak repot sih, lebih enak tulis aja. Misalkan ya, ini contoh pertanyaannya, kita tulis sebutkan arti dari apple. Ini contoh ya teman-teman ya, sebutkan arti dari apple. Nah, kita pakai multiple choice atau pilihan ganda, karena kan ini pilihan ganda ya, A, B, C sampai D, dan ini harus konsisten teman-teman. Ketika ini bagian 2-nya pilihan ganda, berarti pilihan ganda semua gitu ya. Opsi 1-nya kita buat jeruk, opsi 2 ini bisa untuk pilihan gandanya, ini bisa pakai gambar ya teman-teman. Kalau mau pakai gambar, klik yang gambar ini, nanti dia otomatis muncul sisipkan gambar, unggah kamera dari URL, dari foto, dari banyak, dari drive kita, dari HP kita. Nah, itu banyak ya teman-teman. Bisa juga kita cari dari Google, terus kita capture atau kita download, atau kita bisa cari juga di sini nih. Nah, gitu untuk gambar. Kalau pilihan opsinya pilihan ganda itu menggunakan gambar, atau bisa juga nih pakai video, tayangan video bisa juga. Nah, ini opsi 2-nya kita pakai apel, opsi 3-nya kita pakai pisang, opsi 4 kita pakai leci. Nah, maaf, ini pisang, typo ya, pisang. Nah, kalau sudah, ini wajib diisinya, nggak usah diisi, nggak apa-apa, untuk mengecoh teman-teman yang kalau nggak diisi nilai dia akan kosong. Tapi kalau kita memang mungkin ingin diisi semua, kita wajib diisinya, kita nyalakan gitu ya teman-teman. Nah, ini wajib diisinya, kita nyalakan, kita geser aja. Nah, ini sudah nyala nih, berarti ini wajib diisi. Lalu kalau mau tambah soal berikutnya, kita begini juga ya. Nah, ini tambah lagi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau buat yang tadi kan ini PG, sekarang isian ya. Nah, isiannya kita buat sama kayak tadi, klik yang paling
ujung sebelah kanan, paling pojok sebelah kanan. Nah ini masuk bagian 3 dari 3. Nah ini kita isikan, isilah jawaban berikut dengan tepat dan singkat. Nah ini untuk bab 2 nya teman-teman ya. Nah untuk perintah di soal bab 2 bebas, terserah kalian. Pokoknya jangan sampai ada pilihan multiple choice nya. Ini kan karena isian ya teman-teman. Nah deskripsi opsionalnya nggak usah juga nggak apa-apa. Lalu seperti biasa klik tambah, muncul pertanyaan nanti ibu merupakan orang yang melahirkan kita disebut. Nah, kalau isian kita gunakan titik-titik ya teman-teman ya. Nah ininya kita gunakan jawaban singkat teman-teman. Nah jawaban singkatnya itu di sini. Wajib diisinya pun sama, boleh dinyalakan, boleh juga tidak, mangga terserah kalian. Kalau mau menyisipkan gambar, kita gunakan gambar pada soal yang seperti ini. Nah itu nanti akan menyisipkan gambar. Tapi kalaupun tidak nggak masalah. Itu bergantung teman-teman sekalian ya. Kalau untuk nambah soal lagi lanjut, kita gunakan tambah plus ini ya teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, satu hal lagi. Ketika nanti kita membuat soal, biasakan jangan menulis angka nomor soal di sini. Karena apa? Karena nanti kita akan menggunakan soal secara acak. Nah, soal secara acak ini teman-teman, itu nanti tampilannya akan berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, itu menghindari juga mencontek teman-teman dan lain sebagainya. Tapi pun kalau kita memang pengen urut nih teman-teman, boleh sih dikasih nomor soal. Misalnya ini kita kasih, biasanya kalau isian itu muncul setelah 15 ya, berarti 16 itu soal nomor isian. Nah, nanti tinggal acak soalnya tidak usah dituin aja, tidak usah diklik centang. Nah ini berikutnya pakai isian juga ya teman-teman, pertanyaannya jawaban singkat juga. Nah, boleh 17. Paman adalah 17. Adik ibu disebut. Nah, ini juga jawaban singkat ya teman-teman. Wajib diisinya juga boleh dinyalakan, boleh juga tidak, nggak masalah. Nah selanjutnya kita mau masuk bagian 3 ya teman-teman ya. Nah pada bagian 3 ini itu biasanya esai atau soal esai. Nah soal esai kita buat lagi di paling pojok kanan teman-teman. Nah ini masuk lagi, kita buat contoh soal esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, pakai tanda seru biasakan kalau untuk pernyataan. Maaf ini typo nih. Nah, oke, deskripsi opsionalnya seperti biasa boleh dibuat, boleh juga tidak ya teman-teman ya. Lalu seperti biasa kita tambahkan ini. Nah, lalu sebutkan. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan esai ya. Sebutkan 3 ciri orang yang terkena virus COVID misalnya gitu ya. Nah, biasakan kalau soal isian itu memakai pilihannya jawaban. Nah, memakai pilihannya jawabannya paragraf ya teman-teman ya. Jadi ininya paragraf. Kenapa pakainya paragraf? Biar teks yang disediakan oleh Google ini panjang atau lengkap gitu teman-teman. Nah ini boleh dinaikkan, boleh juga tidak ya teman-teman ya. Nah gitu. Nah ini semuanya. Nah
Kalau udah selesai, kita periksa lagi soal kita ada yang benar atau tidak. Seperti biasa, kalau mau diacak soalnya tidak usah disebutkan atau dituliskan nomor soalnya. Tapi kalau mau secara urut, silahkan tuliskan nomor soalnya. Seperti contoh ini nih, yang di bagian isian 16, 17, 18 itu kalau kita mau urut menyebutkannya. Kalau tidak, berarti tidak masalah. Tuh, kebijakan bergantung pada guru pembuat soalnya. Nah, kalau udah teman-teman, kalau udah kita lihat yang titik 3 ini nih teman-teman. Nah, titik 3 ini kita lalu setelan, lalu umumnya ini batasi 1 tanggapan teman-teman. Ini kita centang. Artinya ketika nanti siswa mengisi 1 kali udah masuk, dia mau masuk lagi ngisi yang kedua kalinya, itu dia tidak bisa teman-teman. Nah, kalau ini responden dapat edit setelah mengirimkan. Nah, ini usahakan tidak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan untuk ujian. Kalau dia bisa ngedit, nanti berarti ketika dia selesai ujian terus dia bisa mengubah jawabannya. Makanya diutamakan tidak gitu ya. Nah, tampilkan status progres boleh. Nah, ini acak urutan pertanyaan itu untuk ketika soalnya mau kita acak. Jadi tiap orang itu beda-beda soalnya. Tapi kalaupun tidak mau kita acak, ini nggak usah di checklist gitu ya teman-teman. Ini saya tidak mau diacak nih, berarti tidak usah di checklist karena runut gitu ya. Nah, kalau runut berarti soalnya itu menggunakan nomor. Nah, lalu kuis, jadikan ini sebagai kuis segera setiap pengiriman. Nah, gitu ya. Lalu pertanyaan responden tidak usah melihat pertanyaan yang tak terjawab dan jawaban yang benar, tidak usah, tapi cukup nilai poin saja. Seperti itu ya. Lalu simpan. Lalu setelah itu kita buat kunci jawabannya. Nah, gimana cara buat kunci jawabannya? Diklik soalnya, lalu kita kasih checklist, tambahkan masukkan jawaban gitu ya. Nah, ini yang kelas. Sekarang yang ini Nah, sebutkan arti apple. Nah, ini tambahkan kunci jawabannya teman-teman. Kunci jawaban untuk apple, masukkan jawabannya ya. Beri makan masukan. Nah, ini jawaban isian. Nah, kalau untuk isian atau esai itu harus banyak kasih masukan. Contoh ini aku apel, gampang ya. Nah, ini kunci jawabannya nih, pilihan jawaban yang benar. Total poinnya kita bisa sesuaikan. Misalkan total poin PG itu kan 1 ya teman-teman ya. Lalu isian, nah ini nih, ini kita klik soalnya, lalu kita buatkan kunci jawabannya. Nah, tambahkan jawaban yang benar. Orang yang melahirkan kita ibu. Ada juga yang penulisannya, ini penting banget teman-teman. Ada yang penulisan dengan menggunakan huruf kapital, ada yang menggunakan. Jadi kita tulis semua pilihan opsi menggunakan huruf-huruf kapital ataupun tidak kapital. Penting banget karena nanti ketika teman-teman anak muridnya ada yang menulis dengan huruf I-nya kecil, sementara di kunci jawaban I-nya besar, itu akan mengurangi poin anak-anak kita teman-teman. Nah, gitu ya. Lalu kalau sudah diselesai, nah jawaban yang benarnya ibu gitu ya. Nah, kalau untuk esai, kalau boleh sih, kalau menurut saya tidak usah diberikan kunci jawabannya. Kenapa teman-teman? Karena esai itu kan jawaban terbuka ya, itu kecuali matematika, mungkin matematika bisa, dan bahasa-bahasa yang memungkinkan jawabannya adalah tertutup, misalnya bahasa Sunda, bahasa Inggris, itu kan jawabannya tertutup ya. Nah gitu. Atau IPS juga ada bisa kemungkinan dengan menggunakan jawaban tertutup. Nah, kalau menggunakan jawaban tertutup misal ini, tapi kalaupun tidak, kita harus berikan banyak jawabannya gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau sudah, klik yang di paling atas deket palet warna-warna itu adalah kumpulkan alamat email, gunakan tautan ini, perpendek URL. Tapi kalau kita mau mengedit tema-tema kita, itu bisa di yang gambar palet warna tadi, lalu headernya kita bisa ganti gambar, ininya kita bisa ganti warna temanya, gaya frontnya kita bisa pakai
tulisan yang formal atau yang lucu, itu terserah kita ya teman-teman ya. Nah ini, lalu kalau sudah terapkan, lalu nanti akan muncul nah seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita kirimkan. Nah kita kirimkan itu dengan kirim formulir, lalu gunakan klip yang di sampingnya email itu, tautan, lalu kita perpendek URL, lalu kita salin atau copy, lalu ini bisa dikirimkan di grup kelas kita, atau bisa juga dikirimkan di WhatsApp guru-guru pengampu kelas lainnya gitu. Contoh misalkan saya kan PJ-nya bahasa Sunda nih teman-teman, jadi saya akan kirimkan link ini di grup level saya, untuk nantinya wali kelas dari tiap kelasnya akan menggunakan file ini, mempastenya di Google Classroom-nya masing-masing. Jadi nanti saya bisa ngerekap nih, ngelihat siapa dari kelas mana, dari kelas mana, dari kelas mana. Gitu ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.